Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran bila ghayatin wa ni'aman bila nihayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ad-dunya taduru wa syamsu tunawwirun nahar wal qamaru tunawwirul layl. Al-azharu tatafattahu wa tuyuru tataqarradu. Min dzalika hayya bina nashkurullah azza wa jalla laqad aqaitana ni'matan katsiratan wa ni'matan azimatan hatta nastati'a najmi fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman asa yakuna du'aan lizaimil ummati wa qaidil ummati wa huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para hadirin sekalian, ibu-ibu serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat dan juga kesempatan yang bisa berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah para hadirin sekalian, pernahkah kita bertanya di dalam hati, apa arti kehadiran saya bagi orang lain? Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu tentang betapa pentingnya menjadi manusia yang bermanfaat, bukan hanya cerdas, bukan hanya sukses, tapi bermanfaat. Karena pada akhirnya ketika kita meninggal dunia, yang akan dikenang bukanlah mobil mewah yang kita miliki, bukan popularitas yang kita kejar, tapi kebaikan yang kita tanam dan manfaat yang kita berikan kepada para manusia yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Yang artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Tarbani, dan Daruqutni. Hadis ini sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Ia mengajarkan bahwa ukuran baiknya seorang dalam Islam bukan pada kekayaannya, ketenarannya, atau kecerdasannya, tetapi pada seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada orang lain. Ini adalah prinsip hidup yang luar biasa. Islam tidak hanya menekankan hubungan kita kepada Allah, tetapi juga hubungan kita kepada sesama manusia atau hablum minan nas. Adapun dalil Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar. Ayat ini menyuruh kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang ma'ruf, yaitu akhlak, perilaku, dan nilai-nilai luhur, dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang munkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini bukan sekedar nasihat, tapi juga sebuah arah hidup di era modern saat ini, di zaman media sosial, teknologi, dan perubahan cepat. Menjadi orang yang bermanfaat bisa berarti banyak hal. Kita bisa membantu orang lain dengan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa bermanfaat bagi orang lain dengan memanfaatkan ilmu. Kita bisa bermanfaat dengan ilmu. Ilmu adalah jalan utama untuk menebar manfaat. Seorang guru yang mengajarkan muridnya membaca, seorang mahasiswa yang menulis karya ilmiah, membangun karya ilmiah, seorang pelajar yang membagikan pemahaman kepada temannya. Semua itu adalah bentuk dari manfaat. Selanjutnya ada manfaat dengan akhlak. Kita bisa bermanfaat dengan akhlak yang mulia. Kadang kita tidak sadar, hanya dengan senyum yang tulus, mendengarkan curhat teman, dan membantu orang tua di rumah, kita sudah menjadi manusia yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW adalah contoh sempurna akhlak mulia. Beliau itu sangat lembut, sabar, jujur, dan selalu memperhatikan perasaan orang lain. Akhlak seperti inilah yang membuat beliau dicintai, bahkan oleh orang-orang yang awalnya memusuhi beliau. Selanjutnya ada manfaat dengan tenaga dan waktu. Kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat dengan memanfaatkan tenaga dan waktu. Itu misalnya kita ikut kegiatan sosial, volunteer yang bahasa di zaman sekarang, ataupun membantu teman yang kesulitan, lalu menjadi relawan, atau bahkan hanya sekedar menjaga kebersihan lingkungan. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil, karena bisa jadi itu sangat berarti bagi orang lain. Selanjutnya ada manfaat lewat media sosial.
di era digital ini jangan lupa jari kita juga bisa menjadi ladang manfaat atau dosa. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, inspirasi, dakwah, dan ilmu, bukan untuk menghina, mencaci, atau menyebar gosip. Jadikan kehadiran kita di dunia maya juga sebagai bentuk manfaat. Para hadirin sekalian, menjadi manusia bermanfaat tidak harus menunggu menjadi orang kaya atau terkenal, atau memiliki gelar. Kita juga bisa mulai dari hal kecil yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Bayangkan jika setiap hari kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Sekecil apapun itu, kita ubah pola pikir kita dari apa yang saya dapat menjadi apa yang saya berikan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih bermakna, berdampak, dan juga bermanfaat. Tidak perlu menunggu sempurna, karena sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bermanfaat bagi sesama. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya juga sama-sama mengajarkan kepada diri saya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.